Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 226. Tapi mereka berkeliaran di luar, ragu-ragu apakah mereka harus masuk dan tampak curiga. Dong Suebing bertanya-tanya mengapa mereka mencarinya. Dia mengatakan kepada penjaga keamanan, "Beritahu mereka nomor unit saya dan biarkan mereka masuk." Ya, setelah beberapa saat, bel pintu berbunyi. Dong Suebing berjalan dengan sapunya dan membuka pintu. Dia tersenyum. "Bagaimana kalian berdua menemukanku di sini?" Yu Meixia masih mengenakan celana jeans kotor dan kaos abu-abu. Yu Qianqian mengenakan seragam sekolah menengah yang kotor. Yu Meixia memegang erat tangan putrinya dan menjawab dengan lemah. "Saya bertanya ke sekitar dan mereka memberitahu saya bahwa tempat ini adalah markas Biro Keamanan Umum. Ketua Dong, kami di sini untuk mengucapkan terima kasih. Ini beberapa buah-buahan. Mohon diterima." Dia memegang kantong plastik berisi apel dan jeruk. N0V3L Realm adalah platform tempat chapter ini pertama kali terungkap di N0V3L B1N. "Terima kasih. Masuk." Dong Suebing membukakan pintu untuk mereka masuk. "Apakah kamu merasa lebih baik sekarang?" Yu Meixia meletakkan buahnya dan berkata, "Berkat kamu, aku baik-baik saja sekarang." Dong Suebing mengangguk. "Kunjungi dokter bila kurang sehat dan jangan ditunda-tunda. Tidakkah kamu melihat betapa menakutkannya Qianqian kemarin? Anda bukan ibu yang baik." Haha, wajah Yu Meixia memerah dan terlihat bersalah. Dong Suebing tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah terbiasa menguliahi orang lain beberapa hari ini dan mengatakan hal itu tanpa disadari. Jangan bicarakan hal ini. Mau teh?" "Oh, aku lupa aku kehabisan daun teh. Bagaimana dengan air hangat?" Yu Meixia dengan cepat melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa. Kami pergi sekarang dan akan berhenti mengganggumu." Dong Suebing menuangkan 2 gelas air untuk mereka. "Saya tidak bekerja hari ini. Ayo, duduklah." Yu Meixia memegang tangan Qianqian dan berdiri di tengah ruang tamu. "Kami baik-baik saja berdiri di sini." "Duduk. Untuk apa kamu berdiri di sana?" Yu Meixia menunduk. "Pakaian kami kotor, dan saya khawatir kami akan mengotori sofa Anda." Dong Suebing memasang wajah murung. "Apakah kamu tidak akan duduk?" Kami akan duduk." Yu Meixia panik saat melihat Dong Suebing marah. Dia segera menarik putrinya dan duduk di sofa dengan hati-hati. Yu Qianqian sedang memeluk lengan ibunya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia melihat ke TV LCD, lampu gantung dan menyentuh sofa kulit. Yu Meixia melihatnya dan segera menarik kembali tangan putrinya dan menggunakan lengan bajunya untuk menyeka sidik jari di sofa. "Ketua Dong, maaf dia masih muda." Dong Suebing ingin tertawa. "Bisakah kalian berdua berhenti bersikap tegang? Bersantailah dan berada di rumah." Yu Meixia dan Yu Qianqian tidak berani bersantai dan duduk diam karena mereka tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Kemarin, setelah Dong Suebing meninggalkan rumah sakit, Yu Meixia bersumpah dia harus membalas rasa terima kasih Dong Suebing. Tapi Dong Suebing adalah pejabat tinggi pemerintah dan tidak membutuhkan apapun. Tidak mungkin dia bisa membalasnya. Dia berpikir sejenak dan memandang Dong Suebing dengan penuh rasa terima kasih. "Saya akan memikirkan cara untuk mengembalikan 210.000 RMB kepada Anda. Saya akan mencari pekerjaan sore ini." Dong Suebing menggelengkan kepalanya. "Anda tidak perlu mengembalikan uang itu." "Tidak apa-apa. Bagaimana saya tidak mengembalikan uang itu kepada Anda? Kami berterima kasih atas. Mari kita bicarakan hal lain." Yu Meixia berhenti sejenak dan memperhatikan sapu di samping pintu. Dia segera berdiri dan berlari. "Saya akan membantu Anda menyapu lantai." Yu Qianqian menatap ibunya dan mengambil lap di atas meja dan mulai menyeka. Dong Suebing tidak bisa berkata-kata. "Apa yang kalian berdua lakukan? Jatuhkan. Aku akan menyapunya nanti." Yu Meixia mengabaikan Dong Suebing dan mulai menyapu ruang tamu. Dia benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Dong Suebing, atau dia akan merasa tidak nyaman. Dong Suebing memandangnya dan tahu dia tidak akan mendengarkan. Dia tidak menghentikannya dan mengambil kain itu dari Yu Qianqian. Yu Qianqian menolak menyerahkan kain itu, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengannya. Dong Suebing menyalakan TV dan beralih ke saluran yang memutar kartun untuk dia tonton.
Setelah beberapa detik, mata Yu kian-kian terpaku pada TV. Dia jarang menonton TV di masa lalu. Setelah beberapa saat, Yu Meixia membersihkan ruang tamu dan bahkan mengepelnya, kata Dong Suebing. Kakak Yu, istirahatlah. Terima kasih. Yu Meixia tidak mau istirahat dan melihat ke pintu kamar yang tertutup. Biarkan aku membersihkan kamarmu untukmu. Apakah istrimu ada di kamar? Dong Suebing tertawa. Aku belum menikah. Yu Meixia berhenti sejenak dan bertanya. Lalu bagaimana dengan makananmu? Jawab Dong Suebing. Terkadang, saya akan memasak sendiri atau makan di luar. Yu Meixia menunduk dan menatap Dong Suebing dengan takut-takut. Ketua Dong, saya tidak berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan apapun. Tapi aku pandai melakukan pekerjaan rumah tangga. Jika kamu tidak keberatan karena aku tidak punya pekerjaan sekarang, bolehkah aku menjadi penolongmu? Dong Suebing terkejut. Pembantu. Yu Meixia dengan cepat berkata. Saya bisa datang untuk menyiapkan sarapan setiap pagi. Setelah Anda berangkat kerja, saya akan membantu Anda mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Jika kamu kembali saat makan siang, aku akan menyiapkannya untukmu juga. Hal yang sama untuk makan malam. Gajinya, beri aku 1.000 saja, tidak, 800 saja sudah cukup. Namun saya tidak akan mengambil uang dari Anda dan berharap Anda akan menggunakan gaji saya sebagai pembayaran atas uang hutang saya kepada Anda. Dong Suebing tertawa. Saya bilang Anda tidak perlu mengembalikan uang itu. Anda mungkin perlu bekerja selama sisa hidup Anda untuk membayar saya sebesar 800 RMB setiap bulannya. Yu Meixia menggigit bibir bawahnya. Kalau begitu, aku akan melayanimu seumur hidupku. Dia melihat ekspresi Dong Suebing dan tersipu. Tidak, maksudku aku bersedia menjadi penolongmu seumur hidupku. Dong Suebing berdeham. Sejak dia ditempatkan di Kabupaten Yantai, Ku Yunsuan tidak bersamanya, dan ibunya jarang mengunjunginya. Tidak ada yang membantunya mencuci pakaian dan memasak, dan itu sangat merepotkan. Ketika Qin Yong menyarankan untuk mempekerjakan seorang pembantu kemarin, Dong Suebing telah mempertimbangkannya. Tapi dengan posisinya, dia tidak bisa mempekerjakan siapapun begitu saja. Itu pasti seseorang yang bisa dia percayai karena dia punya terlalu banyak rahasia. Yu Meixia adalah kandidat yang tepat. Meskipun dia lembut dan mudah menangis, karakternya tampak baik-baik saja. Mungkin satu-satunya kekurangannya adalah penampilannya. Dia terlalu cantik dan pasti akan ada rumor. Yu Meixia memandang Dong Suebing. Jika menurutmu aku tidak cukup baik, lupakan saja semua yang aku katakan. Saya akan bukan itu. Dong Suebing berpikir sejenak. Siapa yang peduli dengan rumor? Saya sudah menjadi sorotan, dan tidak mungkin saya bisa tetap rendah diri. Biarkan saja orang-orang itu mengatakan apapun yang mereka inginkan. Sebenarnya, meski Anda tidak menyebutkan ini, saya juga berencana mempekerjakan seseorang. Pekerjaan saya terlalu sibuk dan saya tidak punya waktu untuk membersihkan apartemen saya. Sejak Anda menawarkan, saya tidak akan memanfaatkan Anda. Oke, saya akan memberi Anda 3.000 RMB setiap bulan dan 1.000 akan dipotong sebagai pembayaran atas 210.000 RMB itu. Anda akan menyimpan 2.000 sisanya sebagai gaji Anda. Yu Meixia dengan cepat menjawab. Tidak, gajinya terlalu tinggi. Gaji untuk pembantu adalah 1.000 RMB. Kata Dong Suebing. Bagaimana kamu bisa membandingkanku dengan orang lain? Yu Meixia berpikir sejenak dan merasa Dong Suebing benar. Dia adalah pemimpin berpangkat tinggi di keamanan publik. Ketua Dong, saya tahu Anda membantu saya, tapi 3.000 terlalu tinggi. Dong Suebing tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jangan berpikir mudah untuk mendapatkan 3.000 ini. Ini adalah tempat tinggal keluarga Biro Keamanan Umum, dan Anda harus berhati-hati terhadap tindakan dan perkataan Anda. Terutama ketika seseorang mengunjungi saya tidak akan melepaskan Anda jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Yu Meixia menghela nafas. Terima kasih. Dong Suebing bertanya, di mana kalian berdua tinggal sekarang? Kami harus keluar dari hotel itu dan kami masih belum menemukan tempat. Dong Suebing mengangguk dan menunjuk ke kamar tidur. Kamu dan Qian bisa tinggal di kamar itu. Tidak, kami tidak bisa. Mata Yu Meixia memerah dan tahu kepala Dong sedang mencoba membantu mereka lagi. Kami akan menyewa kamar di dekat sini. Jawab Dong Suebing. Simpan itu. Saya khawatir tentang kalian berdua.
Terlebih lagi, bukankah para pembantu rumah tangga mendapatkan penginapan dan makanan saat ini? Hal yang sama terjadi di sini. Tetaplah di sini, bersihkan ruangan itu dan bawa barang bawaanmu nanti. Itu sudah diputuskan. Dalam 2 hari, kehidupan Yu Meixia dan Yu Qianqian berubah menjadi lebih baik. Yu Meixia tidak pernah menyangka Kepala Dong akan membantunya melunasi utangnya dan bahkan mempekerjakannya. Kini, dia bahkan telah menyediakan penginapan untuk dia dan putrinya. Gaji yang diberikan Dong Suebing lebih dari cukup baginya untuk hidup nyaman di daerah tersebut. Sekarang, dia tidak perlu membayar sewa, bahkan sudah disediakan makanan. Ini Yu Meixia hendak menangis lagi. Dong Suebing memandangnya tanpa daya. Saudari Yu, kamu berusia 30-an. Kenapa kamu mudah menangis? Yu Meixia menyeka air matanya dan mengangguk. Dia menoleh ke arah putrinya dan memeluknya. Qianqian, kita tidak perlu tidur di jalanan di masa depan, cepat bersujud pada Kepala Dong. Mata Yu Qianqian juga memerah dan hendak berlutut di depan Dong Suebing. Dong Suebing menatap mereka. Hentikan. Yu Meixia berhenti bergerak dan tidak berani berlutut. Dong Suebing melambai pada Yu Qianqian memintanya untuk duduk di sampingnya. Kamu duduk di bangku SMP dan sekarang sudah besar. Kamu tidak perlu melakukan semua yang ibumu suruh. Panggil saja aku kakak di masa depan. Selain itu, jika Anda ingin menonton TV atau bermain game komputer, silakan saja. Perlakukan tempat ini sebagai rumahmu, dan jika ibumu tidak mengizinkanmu, beritahu aku akan memarahinya. Oke, Yu Qianqian mengangguk. Terima kasih saudara. Dong Suebing memberikan remote control kepada Yu Qianqian. Oke, tonton kartun sendiri. Dia berdiri. Kakak Yu, ikut aku. Yu Meixia mengikuti Dong Suebing ke kamar tidurnya. Dong Suebing membuka laci dan mengeluarkan banyak kunci. Inilah kuncinya. Pergi dan buatkan 1 set untuk Yu Qianqian, dan jangan sampai hilang. Oh, juga dia mengeluarkan setumpuk RMB. Ada 5.000 RMB di sini. Ini untuk pengeluaran rumah tangga dan makanan. Saya akan menyerahkan semua pembelian bahan makanan dan barang-barang rumah tangga kepada Anda. Jangan takut mengeluarkan uang dan beritahu saya jika Anda sudah selesai berbelanja. Yu Meixia mengambil uang itu. Tetapi 5.000 lebih dari cukup untuk makan 1 bulan. Saya pikir 2.000 sudah cukup. Dong Suebing melirik tubuh menggairahkan Yu Meixia. Saya tahu itu lebih dari cukup. Aku ingin kamu menggunakan sisa 2 hingga 3.000 itu untuk membeli baju dan sepatu baru untuk Qianqian dan dirimu sendiri. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.